Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Ngomongin soal pernikahan, pernikahan merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat penting dan sakral di dalam Islam, hingga disebut beberapa ayat di dalam Al-Quran. Berarti perjanjian yang amat kukuh atau kuat, sehingga tidak baik bila menyepelekannya hingga menganggap enteng perceraian untuk menikah lagi. Tujuan menikah dalam Islam memiliki arti begitu dalam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Selain menciptakan generasi yang soleh dan soleha, Allah menyampaikan berbagai berkah di balik pernikahan. Meski aktivitas bersama pasangan halal itu dianggap sederhana, namun bernilai pahala dan sedekah. Sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati dan menyangkut suatu kesatuan yang luhur dalam berumah tangga saja, melainkan ada tujuan menikah dalam Islam yang seharusnya dipahami oleh orang Muslim. Sebuah kebahagiaan akan diperoleh dua insan, baik di dunia maupun di akhirat. Ikatan suci pernikahan menjamin keharmonisan, kebahagiaan, dan ketentraman selama memegang teguh Islam bersamanya. Apalagi ditambah dengan mengikuti suri tauladan baginda Nabi Muhammad SAW bersama istrinya. Saudara-saudaraku, bagi antum yang hari ini belum menemukan jodohnya, segeralah ikhtiar dan berdoa, karena segala sesuatu tidak bakalan datang dengan sendirinya. Tetap harus ada upaya, tetap harus ada ikhtiar dan doa. Berdoalah dengan penuh keyakinan, karena syarat terijabahnya doa adalah dengan yakin. Inilah beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menikah, yang bersumber dari kitab Fathul Ijar karangan Kiai Haji Abdullah Fauzi. Di sini dijelaskan mengenai pernikahan. I'lam anna nikaha sunnatun margubatun wa tariqatun mahbubatun li'anna bihi baqa'at tanasuli wa dawamat tawasul. Faqad kharadahu syari'ul hakim faqala azza min qailin. Ketahuilah bahwa nikah itu merupakan sunnah ataupun perbuatan yang disukai dan pola hidup yang dianjurkan, karena dengan nikah terjagalah populasi keturunan dan lestarilah hubungan antara manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Di dalam ayat lain dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Ia ciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Wa min igna'ihi ta'ala lahum anna ar-rajula qabla dukhulihi fi qaydin nikahi lahu yadani wa rijlani wa aynani wa ghayruha min al-jawarihi bi khidatiha faqat, walakin kullama dakhala fihi sarat tilkal aghda'u tatadha'afu di'faini bi ziyadati a'dha'i zawjatihi ilaiha. Di antara bentuk kekayaan yang dikaruniakan Allah kepada mereka adalah sebelum seseorang lelaki memasuki ikatan pernikahan, dia hanya memiliki 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, dan sebagainya dari anggota tubuhnya yang masing-masing hanya sepasang. Namun ketika ia telah terikat dalam sebuah pernikahan, maka jadilah anggota-anggota tubuh tersebut
menjadi berlipat ganda dengan sebab mendapat tambahan dari anggota tubuh si istri. Ala taro annal urusata idza qalat lil aris liman yadaka qala laki wa idza qalat lahu liman afuka qala laki wa dha qalas lahu aidan liman ainaka qala laha mujiban wa mu'isan wa mu'nisan laki wa hakadha. Tidakkah engkau perhatikan bahwa ketika pengantin wanita bertanya kepada pengantin pria, untuk siapakah kedua tanganmu? Maka pengantin pria menjawab, untukmu. Dan ketika pengantin wanita bertanya kepadanya, untuk siapakah hidungmu? Maka dia menjawab, untukmu. Begitu pula ketika pengantin wanita bertanya kepadanya, untuk siapa kedua matamu? Dengan penuh kasih sayang, dia menjawab, untukmu. Dan seperti itu seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu membiayai pernikahan, hendaklah kalian menikah, karena sesungguhnya nikah itu lebih mampu memejamkan pandangan dari kemaksiatan dan lebih menjaga kehormatan. Al-Hadis. Wallahu alam. Marilah kita berdoa bersama bagi antum-antum yang pada saat ini belum menemukan jodohnya. Mudah-mudahan dipercepat untuk menemukan jodohnya, untuk bertemu dengan jodohnya, dan bisa disegerakan untuk menikah. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.